Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus yang akan memandu kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya yang pagi ini kita akan baca dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21 demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, salah satu kekuatan hidup orang percaya untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupannya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah akan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu yang secara khusus diberi perhatian Rasul Paulus dalam teks yang kita baca pagi ini sebagai perbuatan yang dipakai sebagai perbandingan antara orang yang dipenuhi oleh Roh adalah kebiasaan bermabuk-mabukan. Menurut Paulus, orang yang mabuk membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu yang memabukkan. Sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Dan satu perbuatan yang dikendalikan hawa nafsu bukan penguasaan diri. Paulus mengatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kita hidup dipenuhi Roh Allah dan dipimpin olehnya. Dipenuhi Roh Kudus bukanlah melakukan sesuatu yang supranatural atau berbahasa-bahasa lain. Sebagai bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus, bukan itu saudara sekalian, tetapi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang dimaksudkan Paulus di dalam bagian ini adalah hidup yang dikuasai Roh Kudus, yang dampaknya dalam kehidupan sehari-hari begitu nyata melalui perkataan dan perbuatan seseorang untuk kemuliaan Tuhan. Dampak orang yang sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus sangat jelas. Tidak lagi bermabuk-mabukan, baik oleh anggur atau apapun yang menguasai dirinya. Sebab orang yang masih mabuk-mabukan berarti masih dikuasai oleh kedagingannya dan belum hidup menguasai dan mengontrol dirinya dan membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Perkara mabuk memang masih sangat sering menjadi penyakit masyarakat, penyakit sosial yang menimbulkan berbagai persoalan-persoalan dalam masyarakat. Paulus mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini menunjukkan orang itu masih dikuasai oleh hawa nafsunya dan bukan dikuasai oleh Roh Kudus. Selanjutnya Paulus menjelaskan ciri orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bagian ini. Yang pertama, hidupnya memiliki percakapan yang saling membangun. Berkata-katalah seorang dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa orang yang hidup dipimpin oleh Roh dapat diketahui dari perkataan-perkataannya yang membangun sesamanya. Bukan menyakiti, bukan menyinggung atau melemahkan semangat orang lain. Apalagi menggosipkan dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Bagi Paulus, perkataan seseorang yang sangat menunjukkan jati dirinya. Jadi kita bisa mengenali siapakah kita, saudara sekalian, dengan mengevaluasi perkataan-perkataan apa yang paling sering terucap dari mulut kita. Apakah kita dipimpin oleh Roh atau tidak? Kita dapat mengenalinya dengan apa yang sering kali terucap dari perkataan-perkataan kita di setiap hari. Paulus mengajak pembacanya supaya belajar berkata-kata dan saling menyapa dengan membangun orang lain melalui mazmur, himne, nyanyian-nyanyian rohani. Sebagai bukti Roh Kudus memimpin kehidupannya. Yang kedua, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Rupanya
Kerinduan seseorang untuk bernyanyi, bersorak, memuji Tuhan itu bukanlah lahir dari diri sendiri, tetapi salah satu bukti bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja dalam hidup kita, yang mengingatkan kita untuk perlu bukan hanya berkata-kata membangun dengan sesama kita, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang dipenuhi kerinduan yang besar untuk bernyanyi, untuk bersorak bagi Allah, membangun hubungan yang pribadi dengan Dia, berkomunikasi secara pribadi tentang bagaimana kita mengagumi perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada puji-pujian yang disampaikan kepada Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan bernyanyi bagi Allah, akan menyadari betapa sempurna kebaikan Allah atas hidupnya, atas anugerahnya yang melimpah, agar iman yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya menjadi dasar kita untuk menaikkan puji-pujian, syukur, hormat kita dan sembah kita kepada Tuhan. Ada kerinduan dari batin kita yang terdalam untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengagumi segala kebaikan-kebaikannya yang tak pernah berhenti di dalam hidup kita. Persembahan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah mengucap syukur atas segala sesuatu. Saudara-saudara, orang yang mengucap syukur adalah orang yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan melakukan segala perkara atas hidupnya. Diakui bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan yang tidak baik, tetapi Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik bagi umat-umatnya. Ucapan syukur itu lahir karena kesadaran bahwa sampai di sini Tuhan tetap memimpin dalam kesetiaan, dalam kerja, dalam keluarga, dalam persekutuan, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Apapun, kata Paulus, dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi. Kadang-kadang saudara sekalian seringkali sulit untuk mengucap syukur ketika kita mengharapkan sesuatu yang belum terjadi, atau seolah-olah bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Saudara-saudaraku, baik kita sadari, mengucap syukurlah dengan apa yang ada. Mengucap syukur yang Tuhan sudah buat sampai pada hari ini, karena kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Itulah dasar orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk selalu merasakan bahwa Tuhan itu baik, sehingga ucapan syukur akan senantiasa dipersembahkan baginya setiap waktu. Kemudian yang terakhir dalam teks ini, Paulus mengatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan dapat merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Saudara-saudaraku, musuh orang Kristen adalah ketika tidak bisa merendahkan diri terhadap sesamanya. Akan selalu merasa dirinya lebih baik, patut dihormati, patut dihargai, meninggikan diri, sombong dan lain-lain. Dan konsep merendahkan diri bagi Rasul Paulus ini sangat penting. Karena itu dalam surat-suratnya kurang lebih dari 20 kali ia mengucapkan kalimat ini. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Sebagai bukti seorang telah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab adanya kesadaran tidak ada perbedaan kedudukan dan tingkatan setiap orang di hadapan Tuhan. Dan tidak perlu kita menunggu orang untuk menjunjung tinggi, mengangkat kita, menghargai kita. Sebaliknya, Paulus justru mengatakan merendahkan diri kepada orang lain, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi orang lain. Akibatnya kita dapat merendahkan diri seorang kepada yang lain hanya jika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Hanya dengan kerendahan hatilah saudara sekalian ada pelayanan yang tulus yang dapat dilakukan oleh Allah bagi Allah dan sesama kita. Saudara-saudaraku, apakah bukti kita telah menjadi milik kepunyaan Allah? Bukti yang hakiki adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memimpin setiap orang percaya dalam menguasai dan mengontrol diri, menggunakan percakapan-percakapan yang membangun orang lain, menggunakan mulut untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara dan merendahkan diri satu terhadap yang lain. Saudara-saudaraku, kita hidup dalam waktu Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang,
tetapi kita tahu dengan pasti bahwa tangan Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu kita tak perlu takut dan cemas menghadapi hari esok. Bagian kita adalah menyerahkan diri kepada Tuhan agar Ia senantiasa memimpin hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi ini. Kami bersyukur bahwa Roh-Mu yang akan memimpin hidup kami. Jika bukan Roh Kudus yang akan memimpin kami tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara rohani dalam kehidupan ini. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki percakapan-percakapan yang membangun orang lain, bukannya melemahkan semangat orang lain. Tolonglah kami, supaya mulut kami, kata-kata kami, dipenuhi nyanyian dan sorak-sorai bagi nama-Mu, atas dasar segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itulah Tuhan pimpin. Sampai di sini Tuhan pimpin. Dan pimpinlah kami untuk belajar untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain yang kami temui dalam hidup kami. Agar kehidupan kami sungguh-sungguh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini, biarlah firman-Mu ini melekat dalam hidup kami untuk menjadi panduan kami menjalani panggilan hidup kami masing-masing. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.